untuk memotongnya. Sri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun itu, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un alaihissalam. Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi Syam'un menjawab, ya Allah, berikanlah kekuatanku padaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan aku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya bersingkut sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya pun mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana kafir itu. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah pun mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un al-Ghazi juga menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Dan setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam yang dikisahkan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah menangis terharu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya? Rasulullah menjawab, aku tidak mengetahuinya. Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. Hai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan kepada umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah Syam'un al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, wahai para malaikat, kumpul kemari. Para malaikat berkata, ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW? Jibril menjawab,
Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok. Para malaikat bertanya, siapa 4 kelompok itu? Jibril menjawab, pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Dan itulah sedikit kisah Nabi Allah Syam'un alaihi salam ataupun Syam'un al-Ghazi. Dan semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.